Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Fauzan dengan NIM 21000184553. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas akhir pemrograman web. Web saya buat merupakan web toko makanan atau web restoran. Nah, ini merupakan bagian dari landing page, tampilan dari landing page. Di sebelah kiri ada kalimat ajak keluargamu untuk makan di resto. Lalu di bagian bawahnya terdapat link pesan sekarang yang nantinya akan ditujukan pada page makanan. Di bagian kanannya terdapat gambar dari makanan yang ditampilkan dengan border radius 50. Lalu di bagian atas kanannya terdapat menu page yaitu home, food, delivery, dan register. Selanjutnya merupakan page makanan. Di sini ditampilkan list dari menu makanan yang terdapat di toko. Nah, di bagian kirinya terdapat menu dan apabila bagian atasnya ditekan maka akan menampilkan nama dari menu tersebut. Misalnya home, food, delivery, list pesanan, dan setting. Selanjutnya, ketika kursor diarahkan ke gambar, maka akan menampilkan informasi lengkap dari gambar tersebut. Semisalnya pada gambar tersebut terdapat kursor diarahkan pada menu Batagor. Nah, nantinya gambar tersebut akan berubah menjadi miring, lalu ada beberapa informasi yang ditampilkan, misalnya nama makanannya, detail makanannya, level pedas, dan harganya. Selanjutnya adalah page delivery. Di sini user akan dimintai inputan berupa nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, pesanan, serta level pedas. Lalu selanjutnya adalah data yang user inputkan akan diproses di PHP dan nantinya akan disimpan di dalam file txt. Nah, pada PHP ini terdapat pengecekan atau isearch pada ID nama atau name. Nah, apabila terdapat isinya terdapat value dari name tersebut, maka value tersebut akan dimasukkan ke variabel nama, alamat, nomor makanan, radio, dan total. Nah, di bawahnya terdapat percabangan lagi. Di sini percabangan tersebut digunakan untuk memasukkan harga dari makanan tersebut ke variabel total. Nah, nantinya ketika data tersebut berhasil diinputkan, maka akan menampilkan output berupa orderan Anda, nama, alamat, nomor makanan, pedas, dan total. Setelah itu nantinya data tersebut akan dimasukkan ke message.txt yang nantinya format dari data tersebut akan berupa nama, alamat, dan seterusnya yang dipisahkan menggunakan garis. Lalu selanjutnya adalah page list pesanan. Pada list pesanan ini user akan dapat melihat pesanan yang dipesan. Misalnya pesanannya cuanki, namanya, alamat, nomor HP, level pedas, dan total harga yang dipesan tersebut akan ditampilkan di sini. Nah, list yang tadi ditampilkan sama-sama menggunakan PHP. Nah, di sini terdapat pemanggilan file message.txt dengan menggunakan fungsi fopen yang nantinya fopen tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel fp. Nah, lalu akan dilakukan perulangan variabel fp tersebut menggunakan fungsi fgets dimasukkan ke dalam variabel isi. Nah, variabel isi tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel pisah dengan fungsi explode. Jadi ketika explode ini digunakan untuk memisahkan array. Jadi ketika
kalimatnya bertemu dengan tanda garis ini, maka akan dipisahkan oleh explode, sehingga nantinya array tersebut akan ditampilkan pada variabel pisah. Nah, berikut merupakan gambaran tampilan variabel tersebut. Misalkan pesanan ditampilkan pada variabel pisah dengan array ke-0 dan seterusnya. Selanjutnya adalah registrasi. Pada registrasi ini user akan dimintai nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, jenis kelamin, serta email. Ketika user telah menekan submit, maka form tersebut nantinya akan dijalankan oleh kode JavaScript. Nah, di sini merupakan tampilan dari form register tersebut. Kode di sini terdapat label yang akan menampilkan teks berupa nantinya nama lengkap, lalu tag inputnya yang nantinya digunakan agar dapat menerima inputan dari user. Di sini juga ada beberapa yang tag inputnya berupa tipe radio. Lalu terakhir adalah inputnya tag bertipe submit yang ketika ditekan akan menjalankan kode dari JavaScript tersebut. Nah, JavaScript di sini akan memanggil elemen dengan ID form lalu dimasukkan ke dalam variabel form. Nah, form tersebut akan dijalankan dengan menggunakan add event listener dengan event yaitu submit. Jadi ketika user menekan submit, maka akan dijalankan event tersebut yang nantinya akan ada beberapa variabel yang menampung elemen dari nama, alamat, nomor, email, radio. Jadi elemen tersebut nantinya akan dipanggil, lalu value-nya disimpan ke dalam variabel tersebut. Nah, di bawahnya terdapat perulangan yang akan mengecek isi dari nama, alamat, nomor, email, radio. Serta di bawahnya adalah fungsi prevent default yang nantinya jika user tidak menginputkan salah satu yang di atas, maka event tersebut akan dibatalkan serta akan mengeluarkan output berupa form tidak boleh kosong. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.